Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuda Ahmad Pratama Putra, NPM F1 F024061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 3, yaitu materi tentang deskripsi vektor, operasi vektor, ruang vektor, hasil kali silang, persamaan garis, dan persamaan bidang. Baiklah, langsung saja masuk materi. Deskripsi vektor. Vektor adalah objek yang memiliki besaran dan arah. Vektor biasanya dilambangkan dengan anak panah yang menunjukkan arah kanan dan panjangnya menunjukkan besaran. Anak panah yang menunjukkan vektor memiliki kepala anak panah dan ujungnya yang berlawanan adalah ekor. Dinotasikan sebagai berikut. Besarnya vektor dipresentasikan sebagai garis lurus, di dalamnya ada pi. Dua vektor dikatakan sama jika keduanya memiliki besar dan arah yang sama. Sebuah vektor dapat dinotasikan dengan beberapa ketentuan, di antaranya satu huruf kecil bercetak tebal, misalnya U, V, W. Dua, satu huruf kecil dengan garis bawah, misalnya U, V, W, ada garis bawahnya. Tiga, satu huruf kecil bertanda panah di atasnya, misalnya U, V, W, di atasnya ada tanda panah. Empat, dua huruf kapital yang menunjukkan ruas garis berarah. Misalnya, ruas garis dari titik A ke titik B dapat dilambangkan dengan AB, di atasnya ada tanda panah atau sebaliknya. Setelah mengetahui definisi vektor, berikut ada beberapa sifat-sifat vektor yang perlu diketahui, yaitu satu, dapat dipindahkan dengan syarat nilai atau besar dan arahnya tidak berubah. Dua, dapat dijumlahkan. Tiga, dapat dikurangkan. Empat, dapat diuraikan. Lima, dapat dikalikan. Operasi-operasi pada vektor, penjumlahan vektor. Untuk melakukan operasi penjumlahan vektor, kamu bisa menggunakan salah satu dua cara, yaitu penjumlahan vektor dengan metode segitiga dan penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang, dengan R sama dengan vektor A ditambah vektor B. Akan tetapi, jika menggunakan rumus aljabar, pada dasarnya penjumlahan vektor hanyalah penjumlahan dari koordinat titik pusar vektor dengan titik ujungnya. Sehingga rumus penjumlahan vektor juga dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut ini. Vektor A sama dengan dalam kurung XA, YA, dan vektor B dalam kurung XB, YB. Vektor A ditambah vektor B sama dengan XA ditambah XB, YA tambah YB. Pengurangan vektor. Pada dasarnya, operasi pengurangan vektor matematika sama dengan operasi penjumlahan vektor. Namun perbedaannya ada pada arah vektor secara geometri. Dalam pengurangan vektor secara geometri, salah satu vektor memiliki arah yang berlawanan, sehingga vektor tersebut memiliki nilai negatif. Secara aljabar, operasi pengurangan vektor dilakukan dengan mengurangi titik-titik pada koordinat vektornya. Berikut contoh soal. Contoh soal penjumlahan vektor. Satu, diketahui vektor P 135 dan vektor Q 241. Hitunglah P ditambah Q. Jawab P tambah Q. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 4, 7. 5 ditambah 6. 5 ditambah 1, 6. Jadi P ditambah Q sama dengan 3, 7, 6. Contoh soal pengurangan vektor. Diketahui vektor P 10, 5, 5 dan vektor Q 2, 4, 1. Hitunglah P dikurang Q. Jawab P dikurang Q sama dengan 10 dikurang 2, 8. 5 dikurang 4, 1. 5 dikurang 1, 4. Jadi P dikurang Q sama dengan P dikurang Q sama dengan 814. Perkalian vektor. Jika K merupakan besaran skalar dan dikalikan dengan vektor A, maka perkalian skalar tersebut diberikan oleh KA. Jika K bernilai positif, maka arah vektor KA sama dengan vektor A. Tetapi jika nilai K bernilai negatif, maka arah vektor KA akan berlawanan dengan arah vektor A. Dan besar vektor KA diberikan oleh KA dan kurung garis lurus. Contoh, diketahui vektor A
10, 5, 5. Dan vektor B 2, 4, 1. Hitunglah A kali B. Jawab A. Vektor A 10, 5, 5. Vektor B 2, 4, 1. Jadi 10 dikali 2, 20. 5 dikali 4, 20. 5 dikali 1, 5. A kali B sama dengan 20, 25. Produk silang. Perkalian silang dilambangkan dengan tanda perkalian X antara dua vektor. Ini adalah operasi vektor binar yang didefinisikan dalam sistem tiga dimensi. Jika P dan Q adalah dua vektor independen, maka hasil perkalian silang dari kedua vektor ini P kali Q tegak lurus terhadap kedua vektor dan normal terhadap bidang yang memuat kedua vektor tersebut. Ini dipresentasikan oleh P kali Q sama dengan besar P dikali besar Q tanpa delta. Produk titik. Produk titik sering disebut sebagai produk skalar. Produk ini dipresentasikan menggunakan titik di antara dua vektor. Di sini, dua vektor koordinat dengan panjang yang sama dikalikan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan satu angka. Jadi, pada dasarnya ketika kita mengambil produk skalar dari dua vektor, hasilnya adalah angka atau kuantitas skalar. Misalkan P dan Q adalah dua vektor, maka dua titik dua titik untuk kedua vektor diberikan oleh PQ sama dengan besar P dikali besar Q karena delta. Jika P dan Q keduanya berada pada arah yang sama, yaitu delta sama dengan 0 derajat, maka PQ sama dengan besar P besar Q. Jika P dan Q keduanya ortogonal, yaitu delta sama dengan 90 derajat, maka PQ sama dengan 0 karena cos 90 sama dengan 0. Dalam aljabar vektor, jika dua vektor diberikan sebagai P sama dengan P1, P2, P3, P4 sampai Pn dan Q sama dengan Q1, Q2, Q3, Q4, Qn. 1 kali Q1 ditambah P2 kali Q2 ditambah P3 dikali Q3 ditambah sampai Pn dikali Qn. Dapatlah rumus P vektor P dikali vektor Q sama dengan sigma Ni Pi dikali Ki. Ruang vektor. Ruang vektor adalah sekumpulan vektor yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi sejumlah aksioma seperti komutatif, asosiatif. Ruang vektor. Ruang vektor adalah sekumpulan vektor yang dimiliki dengan ruang vektor. Ruang vektor adalah sekumpulan vektor yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar yang memenuhi sejumlah aksioma seperti komutatif, asosiatif, dan keberadaan elemen identitas. Ruang vektor umum, misalnya vektor U, vektor V, dan vektor W adalah unsur pada ruang V dan K. L merupakan skalar bilang real, maka V dinamakan ruang vektor jika memenuhi syarat berikut ini. 1. Jika vektor V dan U Jika vektor U dan V adalah vektor-vektor pada V, maka vektor U ditambah vektor V berada pada V juga. 2. Vektor U dikali V sama kali vektor V sama dengan vektor U ditambah vektor V. 3. Vektor U ditambah dalam kurung vektor V ditambah vektor W sama dengan dalam kurung vektor U ditambah vektor V ditambah vektor W. 4. Terdapat vektor A di V sehingga vektor U ditambah vektor A sama dengan vektor A ditambah vektor U sama dengan vektor U untuk setiap vektor U di V. 5. Untuk setiap vektor U di V terdapat min vektor U di V yang dinamakan negatif vektor U sehingga
vektor U ditambah dalam kurung negatif vektor U sama dengan negatif vektor U ditambah vektor U sama dengan negatif 0 vektor. 6. Jika K adalah sebarang skalar dan vektor U berada di V, maka K vektor U berada di V. 7. K dalam kurung vektor U ditambah vektor V sama dengan K kali vektor U ditambah K kali vektor V. 8. K tambah L kali vektor U sama dengan K kali vektor U ditambah L kali vektor U. 9. K dalam kurung L vektor U sama dengan L dalam kurung K kali vektor U dan sama dengan dalam kurung KL vektor U. 10. Terdapat unsur 1 sebagai unsur identitas perkalian sehingga 1 dikali vektor U sama dengan vektor U. Berikut adalah beberapa contoh ruang vektor. 1. Himpunan vektor Euclides dengan operasi standar atau operasi penjumlahan dan operasi perkalian dengan skalar. Notasinya R pangkat N. 2. Himpunan polinom pangkat N dengan operasi standar. Bentuk umum polinom order N. Pnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah sampai dengan AN X pangkat N. INX sama dengan BA B0 ditambah B1X ditambah BN X pangkat N. Operasi standar pada polinom order N. Pn X ditambah Qnx sama dengan A0 ditambah B0 ditambah A1X ditambah B1X sampai dengan ditambah ANXN ditambah BNXN. KPN sama dengan KA0 ditambah KA1X ditambah KANXN. Notasi untuk ruang vektor ini adalah PN. 3. Himpunan matriks berukuran M kali N dengan operasi standar, penjumlahan matriks dan perkalian matriks dengan skalar. Ruang vektor ini sering dinotasikan dengan M kali N. Hasil kali silang. Operasi hasil kali yang menghasilkan vektor yang disebut hasil kali silang. Operasi ini juga disebut dengan sebagai hasil kali vektor. Hasil kali silang vektor U dikali vektor V. Untuk vektor U sama dengan U1 dikali operasi hasil kali yang menghasilkan vektor yang disebut hasil kali silang. Operasi ini juga sering disebut sebagai hasil kali vektor. Hasil kali silang vektor U dikali vektor V untuk vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan dalam kurung vektor V1, V2, V3 didefinisikan sebagai berikut. Vektor U dikali vektor V sama dengan dalam kurung U2 dikali V3 dikurang didefinisikan sebagai berikut. Vektor U dikali vektor V sama dengan dalam kurung U2 dikali V3 dikurang U3 dikali V2, U3 dikali V1 dikurang U1 dikali V3, U1 dikali V2 dikurang U2 kali V1 dan kurung. Teorema A. Andaikan U dan V vektor-vektor dalam ruang dimensi 3 dan sudut antara mereka, maka 1 U dalam kurung U kali V sama dengan 0 sama dengan V dalam kurung U kali V, yakni U kali V tegak lurus U dan V. 2.
U, V, dan U kali V membentuk suatu sistem tangan kanan rangkap 3. 3 besar U kali V sama dengan besar U dikali V sin delta. Teorema B. Dua vektor U dan V dalam dimensi 3 adalah sejajar dan hanya jika U kali V sama dengan 0. Persamaan garis vektor. Persamaan garis dalam bentuk vektor dapat dinyatakan menggunakan titik dan vektor arah. Jika kita memiliki titik yang dilalui garis dari vektor. Persamaan garis vektor. Persamaan garis dalam bentuk vektor dapat dinyatakan menggunakan titik dan vektor arah. Jika kita memiliki titik yang dilalui garis dan vektor arah, maka persamaan garisnya dapat ditulis sebagai P sama dengan P0 ditambah TD. P adalah vektor posisi sembarang pada garis. P0 adalah vektor posisi titik yang dilalui garis. D adalah vektor arah yang menunjukkan arah garis. T adalah parameter yang dapat bernilai real. Persamaan bidang vektor. Persamaan bidang dalam bentuk vektor dapat ditulis dengan menggunakan titik dan vektor normal. Jika kita memiliki titik pada bilang dan vektor normal, persamaan bidangnya dapat dinyatakan sebagai N dikali dalam kurung vektor P dikurang P0 sama dengan 0. P adalah vektor posisi sembarang pada bidang. P0 vektor posisi titik yang diketahui pada bidang. N adalah vektor normal yang menentukan arah bidang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.